Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTube semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini akan saya mencoba menjelaskan, membahas tentang cara mengisi formulir pajak di YouTube untuk pembayaran atau gajian ya. Nah, jadi sebelum gajian pihak YouTube meminta eh, verifikasi data pajak kita. Langsung aja ya. Yang pertama kita buka dulu AdSense ya, Google, kemudian ketik AdSense seperti ini ya. Masuk Google AdSense. Kemudian kita masuk dulu, ketik password. Next. Ketik email dulu. Baru ketik passwordnya. Confirm. Nah, ini tampilan Google AdSense-nya. Nah, di sini ada kelola info pajak, pelajari lebih lanjut, dan abaikan. Kita memilih kelola info pajak ya, teman-teman. Klik kelola info pajak. Di sini untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Kemudian klik atau pilih tambahkan info pajak. Berikutnya, next. Oke, kita sudah masuk ke halaman pembayaran. Di sini untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A, Z, atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N untuk N atau A untuk A. Pelajari lebih banyak. Nah, ini kita jawab pertanyaan ini ya. Apa jenis akun Sukma Hidayat? Kita pilih. Di sini ada dua pilihan, perorangan dan non individu atau entitas. Kita pilih perorangan aja ya, teman-teman. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya, karena kita penduduk atau warga negara Indonesia. Kita pilih tidak. Kemudian pilih berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W8. Di sini ada dua pilihan. W8 BEN. Maksudnya formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat.
non-AS, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian pilihan yang kedua, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas atau bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis AS dan mengajukan laporan pajak penghasilan. Nah, di sini kita pilih yang atas ya, W8BEN, karena kita individu bukan entitas atau bukan bisnis ya. Jadi kita pilih yang individu. Sekarang dipilih mulai formulir W8BEN. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Identitas pajak, nama individu, Sukma Hidayat, kemudian nama DBA atau berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan. Opsional ini ya, nggak usah, dilewati aja. Kemudian negara, kita pilih Indonesia. Nomor identitas wajib pajak. Nah, di sini kita TIN asing ini maksudnya kita mengisi nomor NPWP kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki NPWP, silakan dibuat dulu atau daftar untuk pengajuan pembuatan NPWP. Nanti saya akan share link untuk pembuatan wajib pajak atau NPWP ya di deskripsi. Nah, sekarang kita mengisi nomor wajib pajak, nomor NPWP. Selesai. Kemudian kita berikutnya. Oke. Kita pilih ketik alamat ya, alamat domisili, alamat tetap ya. Oke. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, kita centang. Kemudian ke langkah berikutnya ya. Kita pilih berikutnya. Perjanjian pajak. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Info selengkapnya tentang perjanjian pajak. Kita klik aja dulu, kita baca informasinya. Oh, ini perjanjian pajaknya Indonesia dengan Amerika. Kita skip aja dulu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kalau kita pilih tidak, maksudnya Undang-Undang Pajak AS dapat mengenakan pajak atau pajak potong atau pungut sebesar 30%
atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Kita pilih ya di sini. Maksudnya penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kita pilih ya di sini, teman-teman. Penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika. Kita centang dulu, baru kita pilih negara Indonesia. Nah, di sini tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Nah, kita di sini ada 3 pilihan untuk jenis produk dari Google. Di sini ada yang pertama layanan seperti AdSense, royalti film dan TV, kemudian yang ketiga royalti hak cipta lainnya. Di sini kita pilih atau centang layanan seperti AdSense ya, teman-teman. Kemudian klik pasal dan ayat 1. Kemudian 0% ya, tarif perjanjian yang lebih rendah. Nah, alasan Sumedaya memenuhi pasal. Kita centang di sini ya, sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan di bagian identitas pajak. Individu yang disebutkan di bagian identitas pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian, tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat, dan tidak melakukan layanan pribadi yang bersifat independen di Amerika. Nah, setelah kita centang, kita pilih satu ini ya, layanan seperti layanan AdSense ya. Kemudian kita beranjak ke langkah berikutnya, pilih berikutnya. Nah, di sini step 4, pertinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Jika memilih beberapa jenis pendapatan, maka lebih dari satu formulir yang akan dibuat. Dokumen dibuat dalam bahasa Inggris untuk mematuhi IRS atau Otoritas Pajak AS. Oke. Saya menyatakan di sini kita centang ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita pilih langkah berikutnya ya. Klik berikutnya. Oh ya, nama lengkap. Kita mengisi dulu nama lengkap kita. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Nah, kita pilih, ada 2 pilihan. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kemudian yang pilihan yang kedua, tidak, saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum di bagian tanda tangan, misalnya agen. Nah, di sini karena kita individu, jadi kita pilih pilihan ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke, kita pilih yang paling atas, pilih pilihan yang pertama, kemudian beralih ke step berikutnya, klik berikutnya. Nah, di sini step terakhir ya, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS affidavit. Aktivitas dan layanan AS adalah pelaksanaan layanan di AS. Hal ini dapat mencakup memiliki karyawan di AS atau menggunakan peralatan di AS untuk menyediakan layanan. Harap perhatikan bahwa ini biasanya tidak termasuk jika penduduk AS mengunjungi situs atau melihat video dari dalam AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak ya.
Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak. Kita pilih tidak ya. Kemudian saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas dan perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS. Centang yang ini. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Saya memberikan, ada dua pilihan di sini. Yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Kita pilih yang pertama karena ini yang pertama kali kita mengelola akun AdSense untuk pembayaran ya teman-teman. Step terakhir kita menekan atau memilih tombol kirim.